Suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda, bertemu dengan seorang mungkin bapak-bapak lah. Ketika ketemu, Umar bin Khattab lihat, loh perutnya kok buncit. Apa kata Umar bin Khattab? Apa ini, kata dia. Ini bukan menghina orang-orang perut buncit. Saya juga agak buncit sedikit lah. Ini bukan menghina, tapi itu kenyataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kuruskan, kata Umar bin Khattab. Kenapa begitu? Kenapa harus dikuruskan? Karena itu akan membuat engkau susah bergerak, akan membuat engkau susah sholat, akan membuat engkau susah ibadah. Bisa jadi apa yang kita makan tidak halal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita rahmat, karunia. Kemudian Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini adalah malam Ahad, malam Minggu. Jadi harap maklum saja. Jadi malam Minggu ini memang momen terbaiknya untuk apalagi ini weekendnya terlalu panjang gitu. Jadi panjang kali weekendnya, sehingga memang menikmati dunia libur. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu sebenarnya tak ada yang ada Ahad. Domingo itu adalah nama seorang pastor. Dulu dipanggil Minggu namanya, sehingga jadi hari Ahad, hari Minggu. Baik, kita akan lanjutkan prahara akhir zaman. Yang sebelumnya kita sudah sampai pada bab kasratul qital, kasratul qatli atau kasratul qital. Bab sebelumnya kita mempelajari adapun tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman antara lain adalah banyaknya orang-orang yang terbunuh. Apakah terbunuh atau saling membunuh atau memang dibunuh? Artinya yang mati banyak. Yang mati semakin banyak, semakin hari ada yang mati. Kalau dulu zaman dulu jarang kita dengar. Kalau sekarang itu bahkan ada yang mengatakan dalam beberapa survei itu satu hari itu bisa meninggal itu lebih dari 1000-an yang meninggal. Jadi banyak sekali yang meninggal dalam satu hari di berbagai macam daerah. Jadi memang nampak terasa bahwa memang apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tentang kasratul qital itu atau kasratul qatli, orang yang terbunuh, orang yang saling membunuh, orang yang dibunuh, itu nampak sekali sangat-sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu di berita-berita, bahkan keluar sekarang banyak berita yang bisa kita lihat tidak harus di televisi. Tapi kita bisa lihat berita-berita itu ada di dalam WhatsApp, kemudian di Google, di HP sudah bisa kita lihat. Kemudian kita juga bisa lihat itu berita-berita yang ada di media, baik yang cetak ataupun online. Artinya kemudahan kita mendapat informasi itu lebih cepat, lebih mudah. Informasi yang kita dapatkan itu cepat dan mudah. Tetapi masalahnya adalah apakah informasi yang kita dapatkan akurat atau tidak, itu yang menjadi masalah. Sehingga keakuratan daripada informasi yang kita terima itu menjadi muskilah, menjadi masalah, dan itu akan menimbulkan masalah besar. Kalau memang betul berita tersebut, bisa jadi
apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan telah menimbulkan keresahan. Tapi andai kata berita yang kita sampaikan tidak betul, juga akan menimbulkan perkara yang cukup lebih besar. Andai kata dia ada kaitan dengan ghibah, maka dia bisa kita berdosa. Andai kata kita menyebarkan berita palsu, kita juga masuk dalam kategori pendusta. Sehingga memang serba sulit. Nah, maka apa yang paling baik? Fatabayyanu. Sebaik-baiknya berita yang kita terima dari informasi, kita harus klarifikasi. Antara lain, kasus yang kita temukan adalah kasus-kasus yang terjadi saat ini. Banyak terjadinya miskomunikasi antara satu dan yang lain. Sehingga dimanfaatkanlah miskomunikasi itu untuk memecah belah umat. Di akhir zaman itu, salah satu proyek dari orang-orang Yahudi adalah bagaimana caranya memecah umat Islam. Itu proyek. Kita ulangi sekali lagi. Salah satu proyek daripada orang Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam dengan memecah belah umat Islam itu sendiri. Bagaimana caranya? Mereka akan merasuki orang-orang Muslim dari dunia pendidikan, dunia perekonomian, dan lain sebagainya. Bahkan bisa masuk dalam dunia tradisi. Jadi mereka bisa bermain dalam dunia tradisi untuk membuat kita bisa terpecah belah. Kita ambil contoh kasus yang cukup sudah lama sekali. Penghinaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menimbulkan perpecahan. Ada yang setuju, artinya ada yang membela dari kalangan muslim terhadap penghinaan Nabi, ada juga yang kemudian mereka tidak setuju. Bahkan mereka ingin melakukan penumpasan terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap baginda Nabi. Bahkan di tempat kita dulu ada namanya Ferdinand. Ferdinand itu mengolok-olok umat Islam dengan salat dan Al-Quran dan Nabi. Itu mereka lakukan pengolok-olokan itu terhadap Nabi, terhadap Islam. Tapi lagi-lagi ketika pengolok-olokan yang terjadi pada umat Islam, kepada Nabi, kepada agama, itu sebagian umat Islam yang lain itu ada yang membela, tapi kemudian ada sebagian umat Islam yang lain yang memang mereka ingin berperang. Dalam arti lain adalah melawan. Nah, sekarang itu yang terjadi. Sehingga kita terpecah itu. Dan itu adalah proyek mereka. Maka dampaknya adalah ketika umat Islam saling membunuh antara satu dan yang lain, disinilah kemudian mereka menginginkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Setiap orang di antara satu muslim dengan muslim yang lain akan saling menjatuhkan, merendahkan dan mencela. Dan itu terjadi, Maka wajar ketika Nabi mengatakan yang dimaksud dengan kasratul qital itu banyak mafhumnya, banyak pahamnya. Apalagi sekarang kita lihat di berita-berita itu si A meninggal dibunuh oleh suami. Si A meninggal dibunuh oleh kelompok tertentu. Berita itu masuk. Dan setiap hari kita mendapatkan berita-berita orang yang mati. Baik karena aspek yang memang tidak diinginkan, pembunuhan, bahkan ada aspek-aspek yang lain. Artinya kasratul qatli, banyaknya pembunuhan, banyaknya perperangan, banyaknya jidal, banyaknya perdebatan yang menimbulkan perpecahan. Coba sekarang kita perhatikan. Kasratul qital sekarang, perperangannya sekarang. Sekarang perangnya bukan lagi perang pakai senjata. Tapi sekarang perangnya ideologi. Perangnya perang pemikiran. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berperang. Tidak ada akurnya dan nggak tahu kapan akurnya itu. Padahal kalau kita mau jujur, mohon maaf, kalau kita mau jujur. Ada satu survei yang kemarin kami baca itu. Dari sekian banyak umat muslim di Indonesia terbesar
kasus perpecahan antara satu golongan dengan golongan yang lain itu bisa menghebohkan, bahkan melupakan kondisi umat muslim yang sekian banyak. Apa maksudnya? Banyak ladang dakwah kita yang tertutupi karena perpecahan, karena pertempuran. Kita sibuk dalam dunia perdebatan, kita sibuk dalam dunia perpecahan, sementara sekian banyak umat muslim yang belum bisa sholat, masih banyak umat muslim yang belum bisa makan, masih banyak umat muslim yang belum bisa bayar zakat, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, pokoknya umat muslim di Indonesia terbesar. Dari 200 juta penduduk lebih, umat Indonesia itu sebagian besarnya, yang paling besar adalah beragama Islam. Tapi bayangkan betapa mudahnya golongan yang besar itu dipecah belah. Dan itu proyek dari kaum Yahudi. Itu proyek. Apa proyeknya? Menghancurkan kita. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan, perekonomian, militer, dan lain sebagainya. Itu cara mereka untuk menghancurkan. Cara mereka. Kalau itu mereka berhasil, maka bisa dikatakan mereka berhasil mempermainkan dan memecah belah kita. Tapi ingat Bapak Ibu, salah satu cara yang terbaik yang mereka lakukan untuk menghancurkan umat Islam, mereka harus masuk dulu dalam alam pikir daripada umat Islam itu sendiri. Itu mesti, Pak. Kalau tidak kayak gitu tidak bisa. Kalau tidak kayak gitu nggak akan bisa. Baik, selanjutnya. Hadis selanjutnya, kasbul mal min ghairi hallih atau min ghairi hillih. Nanti kata Nabi, kelak di akhir zaman, la ya'tiyadna 'alan nasi zamanun la yubali. Akan muncul satu masa di akhir zaman nanti, orang-orang tidak akan memikirkan lagi bima akhadzal mal, aminal halal aminal haram. Hadis selanjutnya, tadi hadisnya qital, tentang pembunuhan, pertempuran, perpecahan dan lain sebagainya. Sekarang masuk pada hadis selanjutnya, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, salah satu tanda datangnya akhir zaman itu, kiamat itu akan datang tanda-tanda kecil. Antara lain tanda-tanda kecil itu, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadzal mal, aminal halal aminal haram. Nanti akan datang satu masa manusia tidak lagi memikirkan mencari pendapatan itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ini kita tak mau rempet-rempet lagi, dah capek kita merempet. Karena semakin banyak kita merempet, mungkin tak, mudah-mudahan banyak yang tobat. Banyak orang mencari harta dengan cara yang tidak halal. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Tijarah, perdagangan. Sampai Allah tulis wailul lil mutaffifin. Saking banyaknya yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Saking banyaknya orang-orang yang melakukan kecurangan dalam tijarah. Wailul lil mutaffifin. Apa maksudnya? Dalam transaksi muamalah itu paling mudah untuk menimbulkan penipuan. Karena al-aslu fil muamalah ibaha. Hukum asal, Pak. Hukum asal dari muamalah itu boleh. Bapak mau jual online bagaimanapun ya silahkan. Zaman Nabi tak ada. Maka hukum asal muamalah itu boleh. Hatta dalat dalilu ala tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Pertanyaannya, ada dalil yang mengharamkan jual beli online? Tidak ada. Kata Nabi, hurrima alaikum bai'u online. Tidak ada. Dalil yang tentang hukum jual beli online, pengharaman jual beli online tak ada. Bahkan Allah menghalalkan ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Coba bayangkan. Tapi permasalahannya, oleh para ulama mengatakan, kalaulah dalam transaksi jual beli tersebut ada hal yang memang diharamkan oleh Allah, maka transaksi jual beli tersebut haram atau batal dan tidak sah. Apa contohnya? Jika dalam transaksi tersebut ada satu ribanya. Ada ribanya atau tidak dalam transaksi jual beli online? Ada yang ada juga yang tidak. Kita ambil contoh Shopee Pay. Hati-hati dengan Shopee Pay. COD, hati-hati dengan COD.
Tidak semua COD itu dibenarkan dan juga tidak semua COD itu disalahkan. Ini masih dalam kategori perdebatan para ulama. Artinya ikhtilaf. Ikhtilaf. Kemudian Shopee Pay juga bisa dalam kategori yang diharamkan. Ada ribawinya, ada. Kalau ada unsur ribawinya haram. Kalau tak ada unsur ribawinya maka bisa dikatakan mubah. Pertanyaannya sekarang itu banyak sekali yang menggunakan Shopee Pay. Apa hukum Shopee Pay? Hukumnya apa? Masih debatable. Artinya masih para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan secara ekstrim. Hukum itu ada ketiga-tiganya. Berarti kami ikut yang mana, Ustaz? Kami ikut yang mana yang kami senang sajalah. Itu yang tak boleh. Yang tak boleh yang begitu. Cari tahu dulu kebenarannya. Bismillah, i'tikad dalam hati dengan baik, aku pegang yang ini. Itu baru betul. Sehingga kita tahu pengharaman kasus, alasan kenapa diharamkan, alasan kenapa dimakruhkan, alasan kenapa dimubahkan. Jangan main haram-haram saja, jangan main mubah-mubah saja, jangan main makruh-makruh saja. Tidak bisa begitu. Kemudian sekarang ada namanya Shopee Pay Letter. Nah, namanya SPay Letter. Ada unsur ribawinya, ada. Berarti haramkah dia? Haram. Kan begitu? Apa, Pak? Itu sebenarnya Shopee Pay Letter itu kita boleh pinjam duit tapi bayar belakangan. Jadi Shopee yang bayar dulu, nanti kita bayar belakangan sama Shopee. Kita pinjam duit sama Shopee. Itu sebenarnya transaksi yang mudah, kemudahan. Kartu kredit ada yang diharamkan, ada yang tidak diharamkan. Sama. Artinya Bapak Ibu sekarang dalam transaksi muamalah, kembali kepada masalah kita tadi, dalam transaksi muamalah banyak sekali unsur-unsur yang bisa menimbulkan keharaman. Karena memang asalnya itu. Asalnya mubah. Kalau mubah semua orang bisa berbuat. Contoh, gadai emas. Dari tidak ada hukum jadi bisa jadi ada hukum. Jual beli emas. Dari tidak ada hukum bisa jadi ada hukum. Ini permasalahannya. Kembali kepada masalah kasus tadi. Makanya banyak orang saat ini, mohon maaf, wailul lil mutaffifin itu banyak. Banyak sekali. Itu yang kontemporer. Coba kita kembali kepada tradisional. Orang yang masih pakai timbangan. Masih banyak kita dapatkan di pasar-pasar itu yang mereka, mohon maaf, jual cabai itu. Masih banyak yang tidak jujur itu timbangannya. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap hal demikian, dan kita tidak berani menegur, maka itu kesalahan. Jangan salah ketika ada timbangan yang salah, kita tidak menegur mereka, maka kebiasaan itu akan mereka lakukan terus-menerus. Oh, nggak ada yang tegur kok. Tapi coba kalau ada yang tegur, mereka akan berpikir untuk melakukan demikian untuk yang kesekian kalinya. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu beli durian atau duku, tertulis di situ 10.000 atau 5.000. Pertanyaannya adalah yang mana yang 5.000, yang mana yang 10.000 itu? Anggaplah duku 5.000. Anggaplah 1 kilo sekarang nih. Kita datang ke situ, kita ambil yang bagus. Rupanya yang bagus 15.000, yang jelek-jelek itu yang dikatakan 5.000. Kenapa tempelnya tempat lain? Yang dituju, yang dibeli yang lain, yang ditunjukkan yang lain. Artinya ada unsur penipuan atau tidak? Kalau ada unsur penipuan dalam hati mereka, dalam diri mereka, transaksi yang mereka lakukan hukumnya haram. Dan apa yang mereka dapatkan masuk dalam kategori orang-orang yang mencari harta dengan cara yang tidak halal. Menipu orang, menipu pembeli, seorang pedagang menipu pembeli, itu hukumnya haram. Dan apa yang mereka dapatkan haram. Coba. Maka bagaimana cara mengharamkannya? Ketika ada dalil yang bisa mengharamkan transaksi dan perbuatan tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah penipuan. Sekarang pertanyaannya, jual beli online rentan penipuan atau tidak? Kalau ada penipuan dalam jual beli online, maka hukum jual beli online tersebut bisa jadi haram. Hukum asalnya apa? Mubah. Mubah. Hukum asal. Tapi karena ada penipuan jadi haram. Hukum jual beli duku apa? Halal. Mubah. Tapi karena ada unsur penipuan, apa yang dilakukan haram apa halal? Satu. Tadlis namanya. Yang kedua, ketidakjelasan. Anda beli baju di jual beli online.
Baju yang kita beli tidak sesuai ketika yang kita dapatkan. Sehingga Shopee itu membuat satu sistem, boleh barang itu datang sampai ke tempat kita, kemudian kita boleh lihat barang itu, kalau tak sesuai boleh balikkan. Itu sebenarnya bagus. Tapi kalau ada yang tidak jujur, itu sebenarnya terkait pada jujur atau tidak jujur saja lagi. Kalau pembelinya jujur, ketika barang sampai, pembelinya jujur, oke, sesuai, sah, jatuh akad. Tapi kalau pembelinya tidak jujur, barang sudah sampai dan sesuai dengan kiriman. Tapi karena dia sudah tak suka dengan barang tadi, dia kata barang ini tak sesuai dengan pilihan saya, jelek dan lain sebagainya, ini ada robeknya, ada koyaknya dan lain sebagainya. Berarti yang salah bukan pembeli. Yang salah siapa? Maaf, yang salah bukan penjual, tapi yang salah siapa? Pembeli. Pembelinya tidak punya adab, pembelinya tidak berakhlak. Yang kayak gini yang salah. Apa bisa membatalkan transaksinya? Transaksi tetap sah, transaksinya tetap mubah, perilaku etik daripada pembelinya yang tidak betul. Yang berdosa siapa? Pembeli. Banyak pembeli yang tidak berakhlak, banyak. Jual gorengan di tengah jalan itu 1.500 masih bisa ditawar. Masuk ke mall satu pun tidak ada yang bisa ditawar. Coba bayangkan manusia kalau pengen mendapatkan sesuatu, dia lakukan, dia turunkan harga orang itu seturun-turunnya. Kalau bisa semurah mungkin dan bangga. Ini karakter kita, Pak. Orang-orang beli barang, kalau dapat barang yang dia beli itu semurah mungkin tuh bangga sekali. Sampai kadang-kadang tidak manusiawi ketika mereka tawar-menawar itu. Hukum tawar-menawar itu sunnah. Sunnah tawar-menawar dalam tijarah itu. Tapi kalau menawar keterlaluan dan berlebihan itu sudah tidak punya etik itu. Sudah nggak punya etika. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi akan ada. Itu dalam transaksi jual beli saja. Dalam muamalah saja. Dalam yang lain banyak penipuan yang lain. Mohon maaf di dalam dunia perbankan. Termasuk dalam dunia perbankan Islam itu sendiri. Kalau ada para DPS Dewan Pengawas Syariah misalkan. Atau DSN Dewan Syariah Nasional misalkan. Ketika mereka mengeluarkan fatwa, tapi fatwa itu yang kemudian dibarengi dengan nafsu mereka, itu tidak bisa dikatakan sah. Tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan bagus. Berarti ada unsur politik yang mereka masukkan untuk mendapatkan sesuatu. Maka apa yang terjadi? Hukumnya haram. Nah, jadi banyak Pak, cara mendapatkan keuntungan di dunia itu dengan cara yang tak betul itu banyak. Dan itu yang kemudian berkeliaran. Nah, kalau dalam dunia pemerintah sudah kita sering jelaskan itu. Bapak Ibu pengen dapat tempat kerja, harus suap dulu pejabat agar bisa dapat menjadi tenaga kerja, meskipun tenaga kerja honorer. Ini juga tidak bisa disalahkan secara utuh. Kadang-kadang mencari pekerjaan susah, tapi mohon maaf, nepotisme juga sering kita lakukan hanya demi mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang kita bisa merendahkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu. Merendahkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Selain daripada korupsi, terima suap. Apa contohnya? Terima proyek. Proyek itu mohon maaf banyak proyek-proyek yang dikerjakan tapi kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu juga zalim. Sehingga mohon maaf, misal proyek pembangunan jembatan. Ditakar barang itu, barang yang mereka beli, barang yang dimasukkan itu bertahan selama 10 tahun. Ternyata ketika dana itu cair, mereka belikan barang yang tahannya cuma 5 tahun. Kira-kira dana yang untuk 5 tahun lagi kemana? Mereka makan. Kalau mereka makan berarti mereka tandanya korupsi. Mereka zalim terhadap siapa? Mereka zalim terhadap diri mereka. Mereka zalim kepada Allah. Mereka zalim kepada pemerintah. Mereka zalim kepada masyarakat. Banyak dosanya Pak, demi mendapatkan keuntungan. Dan itu banyak terjadi. Dana yang diberikan 500 juta untuk pembangunan, yang dihabiskan hanya 200 juta misal saja. Setelah dilakukan pengukuran itu banyak sekali itu. Setelah dilakukan cek, ternyata barang atau bahan yang dipakai untuk pembangunan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Wah, itu bahaya, itu temuan itu. Kalau di KPK itu temuan, BPK temuan itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi orang akan banyak di akhir zaman kata Nabi, banyak orang yang mencari harta dengan cara yang tidak halal. Mereka tak berpikir ini halal atau haram, tak berpikir lagi.
Dan yang paling banyak adalah perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan syubhat kepada yang haram. Jadi dari syubhat kepada yang haram. Ini yang kemudian kita harus perhatikan baik-baik. Kita umat muslim harus memperhatikan kehalalan satu barang yang kita miliki. Kita harus bisa mengatakan keaslian. Seorang guru digaji. Ketika dia ngajar, jadwal ngajarnya jam 7. Keluarnya jam 8. Dia masuk jam 7.30, dia keluar jam 8. Itu gurunya kalau tanpa alasan yang syar'i, maka guru tersebut sudah korupsi waktu. Kalau dia sudah korupsi waktu, maka dia sudah memakan gajinya yang tak baik. Coba bayangkan. Imam Asy-Syafi'i itu ketika datang, dia akan datang 5 menit sebelum, bahkan setengah jam sebelum dia mulai belajar. Dan dia akan pergi kembali setelah 10 menit bahkan sampai setengah jam setelah dia mengajar. Kalau ada guru-guru yang ngajar jam 7.30 dia masuk atau jam 7 jam masuknya, dia masuk jam 7.30, dia pulang pada jamnya, berarti dia korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu. Yang seharusnya haknya mereka berikan kepada anak-anak. Sementara sekolah menggaji mereka 1 jam, tapi mereka ngambilnya setengah jam. Zalim atau tak zalim? Pertanyaannya yang dimakan halal apa haram? Itu yang menjadi masalah kita saat ini. Karena apa? Karena urusan sesederhana ini, cuma 10.000 kok. Bukan masalah 10.000-nya. Di hadapan Allah 10.000 kek, 2 menit kek, 5 menit kek, 1 menit kek, 1 detik sekalipun. Di hadapan Allah itu berpengaruh. Ketika kita memakan haknya orang. La tu'addunnal huquqa ila ahlihi. Nanti kelak itu akan dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan kepada mereka yang punya hak. Nah, coba bayangkan Pak. Dan itu termasuk yang tidak baik, termasuk yang diharamkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Dan itu tidak bisa ketika kita makan, kita disebut dengan makan gaji buta, itu namanya. Itu banyak Pak, mohon maaf itu banyak sekali. Bahkan pekerja-pekerja, mohon maaf jangan ada yang tersinggung, itu tenaga kerja itu masuk jam 7, baliknya jam 8, 1 jam tok masuknya. Padahal jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Itu mereka masuk jam 7 sampai jam 8 saja, itu banyak. Dan mereka memanfaatkan waktu itu bukan untuk kerja. Coba bayangkan. Kalau kita mau jujur, begitulah kondisi kita saat ini. Sehingga Nabi paling tidak suka dengan kenyataan seperti itu. Nabi paling tidak suka dengan keadaan seperti itu. Tapi sudah disampaikan oleh Nabi, kelak akhir zaman keadaan itu akan terjadi. Yang keberapa tadi itu? Hadis selanjutnya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang tidak memperhatikan itu. Tak dia perhatikan. Halal sudah tidak diperhatikan, apalagi berkah. Orang kalau sudah tidak memperhatikan kehalalan, maka dia tidak akan memperhatikan keberkahan. Dia tak mikir yang dia makan. Suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda. Bertemu dengan seorang mungkin bapak-bapak lah. Ketika ketemu, Umar bin Khattab lihat, loh perutnya kok buncit. Apa kata Umar bin Khattab? Apa ini kata dia? Ini bukan menghina orang-orang perut buncit. Saya juga agak buncit sedikit lah. Ini bukan menghina, tapi itu kenyataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kuruskan kata Umar bin Khattab. Kenapa begitu? Kenapa harus dikuruskan? Karena itu akan membuat engkau susah bergerak. Akan membuat engkau susah sholat. Akan membuat engkau susah ibadah. Bisa jadi apa yang kita makan tidak halal. Begitu kan sama Umar bin Khattab. Sedih Pak. Kalau masalah perut buncit begitu. Nah, tapi sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kita yang tahu, kita yang harus memulai. Karena kita yang tahu, kita yang harus memulai. Kita yang harus bisa menjadikan hadis-hadis Nabi ini kita tanamkan dan kita amalkan dalam kehidupan. Kadang banyak orang yang mendengarkan, tapi sedikit yang mengamalkan. Dan itu konteksnya Pak, itu keadaannya. Seorang surveyor melakukan survei di Indonesia. Dia tuliskan, saya lupa apakah masih ada atau tidak. Kita coba cek hasil survei beliau. Itu beliau tuliskan, kemudian saya save itu. Apa beliau kata? Di Indonesia ini umat muslimnya banyak. Terbesar di dunia. Kata beliau, umat muslim di Indonesia terbesar di dunia.
Ini surveinya kita bacakan. Umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan selalu dilaksanakan secara berjamaah hanya 2% saja dari jumlah umat Muslim di Indonesia. Coba bayangkan, 2% dari jumlah kita, Pak, umat Muslim di Indonesia. Yang sholat 5 waktu, tepat waktu, datangnya tepat waktu, dan sholatnya berjamaah. Itu cuma 2% saja. Umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan sering berjamaah baru mencapai 7,7% saja dari jumlah kita. Coba bayangkan, Pak. Ini masalahnya apa? Masalahnya adalah berkah atau tak berkahnya kah keislaman? Bukan masalah itu. Masalahnya di mana umat Muslim yang banyak itu tidak lagi punya perhatian terhadap agama itu sendiri. Sehingga mereka meremehkan, umat Muslim itu sendiri yang meremehkan agama, nilai-nilai agama. Makanya wajar kita katakan dari awal-awal dulu kita katakan Islam itu tumbuh, Islam itu bangkit, Islam itu datang karena keasingan. Orang menganggap Islam itu asing, agama baru, maka Islam akan kembali dengan keasingan. Bada al-Islam gharib wa sayaudu kama bada al-gharib. Dia mulai dengan keanehan, dia muncul dengan keanehan. Orang menganggap Islam itu aneh dulu. Bahkan yang masuk Islam cuman Siti Khadijah, Nabi dan Siti Khadijah, kemudian Abi Bakrin Siddiq. Tidak ada yang mau masuk Islam. Aneh di telinga mereka agama baru, agama yang dibawa oleh Muhammad. Tapi kemudian kelak di akhir zaman agama itu akan kembali dalam keanehan. Aneh bagi siapa? Bagi umat Muslim itu sendiri. Kenapa? Karena banyak di antara umat Muslim yang tidak mau menegakkan nilai-nilai agama. Coba bayangkan, mereka anti dengan kehalalan itu. Dikit-dikit halal haram apaan sih? Lama-lama label halal itu bisa dihapus itu. Bisa atau tak bisa? Bisa. Kalau sudah negara kita sudah menjadi sekuler, yang sifatnya kehalalan dan keharaman bisa dihapus. Dulu sudah punya wacana itu untuk menghapuskan label halal. Tapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia mempertahankan. Kemudian umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah baru mencapai 29,2%. Tidak sampai 50%. Masjid di mana-mana. Bahkan ada satu kota itu dengan julukan kota 1000 masjid. Bahkan kota 1000 penghafal Quran. Mungkin di kota itu bagus. Di Tembilahan itu bagus alhamdulillah. Tapi kalau sampai di luar itu kita tengok ada yang sholat, mohon maaf, itu di sholat subuh, kadang zuhur, itu yang sholat mungkin hanya satu shaf. Alhamdulillah kalau ada satu shaf. Bahkan mohon maaf ada juga yang masjid memang tidak menunaikan sholat karena tak ada jamaahnya, tidak ada muazzinnya. Itu kita temukan, Pak. Masih ada di Provinsi Riau ini satu masjid yang tidak ada muazzinnya, tidak ada makmumnya, tidak ada imamnya. Bahkan ketika sholat 5 waktu tidak ada azannya. Coba bayangkan ketika satu kampung tidak ada nidaul azannya, itu bagaimana itu? Itu tinggal tunggu kapan dihancurkan oleh Allah saja itu. Dan yang salah siapa? Satu kampung itu salah. Kalau ada ustadz di situ, ustadznya paling besar dosanya di situ. Kalau ada ustadznya di situ, maka dari kampung itu ada ustadznya, maka ustadznya termasuk yang paling besar dosanya. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya, at-takalib 'ala dunya, at-takalibu 'ala dunya. Kata Nabi, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun qulubul a'ajib. Hubbud dunya sunnatuhum sunnatul a'rabi. Ma atahum min rizqin ja'aluhu fil hayawan. Yarawna al-jihad darara wal zakatu mughraman. Nah, ini sudah jelas ini. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia, kapan-kapan boleh dicek tuh datanya, saya lupa juga datanya. Pokoknya terbesar di jumlah umat Muslim terbesar di Indonesia. Indonesia termasuk penganut agama Islam terbesar di dunia. Tapi zakatnya itu tidak sebanding dengan jumlahnya. Zakatnya itu tidak sebanding dengan jumlahnya. Basnas, kita bahkan punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kita punya lembaga amil zakat Muhammadiyah. Kita punya lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Kita punya
badan amil zakat yang lain itu seperti rumah zakat, dompet duafa dan lain sebagainya. Banyak. Tapi pertanyaannya adalah, sebanyak itu umat muslim, kenapa zakatnya belum bisa berimbang? Karena masih banyak orang kaya yang tak mau bayar zakat. Itu masih banyak. Masih sangat banyak. Dulu seorang Dr. Irfan itu, anak daripada Syauqi-Bik itu, Dr. Irfan Syauqi-Bik, anak daripada Didin Hafiduddin, dulu pernah datang ke Indonesia. Dia kata bahwa itu seorang pakar zakat mengatakan demikian. Apa kata beliau? Di Indonesia ini umat muslimnya banyak, tapi zakatnya tak seimbang daripada, bahkan dia kata tak lebih dari orang-orang muslim yang bayar zakat tidak lebih daripada 50%. Tak lebih dari 50%. Itu yang bayar zakat. Pertanyaannya, kemana yang lainnya itu? Makanya wajar kemiskinan terus bertambah. Kenapa demikian? Karena orang-orang kaya menganggap ketika mereka zakatnya diambil dari mereka, mereka takut miskin. Mereka takut apa yang mereka berikan itu mengurangi harta mereka. Padahal tidak mana pusat min sadaqatin, tidak akan berkurang sedikit pun dari apa yang kita sedekahkan, baik zakat, infak, sedekah, itu tidak akan berkurang sedikit pun. Tapi kata Nabi, kelak di akhir zaman ada orang-orang at-takalib alat dunia, mereka dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh dunia. Apa kata Nabi? Qulubuhum qulubul a'ajib, orang pinter tapi kayak orang bodoh. Orang pintar tapi tak ngerti. Orang berilmu tapi mereka merasa tidak berilmu, seperti tidak berilmu. Hubbud dunya sunnatuhum sunnatul a'rabi. Mereka tidak mengikuti sunnah Nabi, tapi mereka yang mereka ikuti sunnahnya para orang-orang Barat, Arabi. Auruba, Arabi. Arabi di sini orang-orang Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahil yang diikutin itu. Sunnatuhum sunnatun a'rabi. Mereka mengikuti sunnah-sunnah jahiliyah. Ma'atahum min rizkin ja'aluhu fil hayawan. Artinya ketika mereka punya harta, tapi harta mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan harta yang mereka dapatkan kadang diambil dari cara yang tidak halal. Bahkan apa yang mereka dapatkan itu habis tanpa sisa. Habis seperti tidak ada berkah. Kemudian yarawnal jihada darara. Mereka melihat jihad itu, kata Nabi, seperti satu hal yang mengerikan. Mereka takut dengan jihad. Mereka takut dengan perbuatan jihad itu. Mereka tak mau berjihad. Mereka anggap itu berbahaya. Jihad itu berbahaya. Sudah mulai nampak ketika ada orang-orang yang berjihad melawan kefasikan, kemungkaran. Ada sebagian kelompok, sebagian orang yang tak suka. Bahkan mereka muslim. Mereka muslim. Bahkan mereka tak suka dengan itu. Wa zakatu mughram. Dan mereka enggan membayar zakat. Karena mereka takut harta mereka berkurang. Kita ambil contoh. Orang yang punya perusahaan, muslim dia punya zakat perusahaan. Nah, ketika zakat perusahaan itu dikeluarkan, itu kan agak cukup besar. Karena 1 tahun. 1 bulan penghasilannya 40 juta. Kalau 1 tahun berarti berapa? 40 juta kali 10 udah 400. Berarti 480 juta. 480 juta. Coba bayangkan ketika dia harus mengeluarkan zakat perusahaannya. Minimal berapa yang harus dia keluarkan dari 480 juta? Minimal yang dia keluarkan 50 juta. Bayangkan. Ketakutan. Mereka anggap itu besar sekali. Padahal tak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Gaji seorang anggota dewan gajinya saja bisa 30 juta. Tapi karena ada orang-orang yang ketakutan tidak mau bayar zakat, itu dia hitung-hitung dulu. Bagaimana cara dia hitung? Hutang pada bank berapa, kecukupan harian berapa, sehingga tersisa 2 juta. Dari duit yang tadi 30 juta tersisa yang bersih cuma 2 juta. Kalau 2 juta yang dihitung bersihnya untuk bayar zakat 1 tahun tidak sampai dan dia belum berhak untuk menerima zakat. Maka kata Yusuf Qaradawi, yang bagus itu adalah semua totalkan. Kalau 30 juta kali 1 tahun berapa? 300 lebih.
300 juta, 360 juta dalam 1 tahun. Kira-kira dia layak bayar zakat apa tak layak? Sementara layak bayar zakat itu hanya ketika 1 tahun itu 86 juta. 86 juta. Andai kata dia pendapatannya 86 juta selama setahun, di atas itu maka dia harus bayar zakat. Tapi orang akan cari alasan untuk tidak bayar zakat dengan caranya mengurangi. Oh, saya punya hutang. Hutang bulanan ada. Masih ada 4 tahun. Sehingga itu kalau itu yang diterus-teruskan setelah 4 tahun, nanti dia beli mobil lagi, ngutang lagi, kapan zakatnya kalau begitu? Dan itu dalih agar mereka tidak bayar zakat. Dalih untuk agar mereka tidak bayar zakat. Dan itu banyak sekali. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Begitu yang kita temukan. Itu yang kita dapatkan kesaharian. Sehingga orang-orang mereka menganggap rendah, menganggap biasa, menganggap itu bukan nilai-nilai agama. Padahal hukum yang terbangun di situ banyak sekali. Hukum-hukum sosial, hukum agama, nilai kemanusiaan terbangun. Bayangkan ketika kita bayar zakat. Dan zakat yang kita berikan bisa membuat para kaum du'afa itu tersenyum. Tidakkah kita bahagia? Kalau kita tak bahagia berarti kita bukan manusia. Ketika kita mampu memberikan orang tak mampu dan mereka bisa tersenyum dengan makanan yang kita berikan, oh itu indahnya bukan main. Tapi kalau kita tidak senang dengan orang yang tidak mampu, tak senang kita sudah tak mampu dia, kemudian kita kasih, ada orang kasih makan dan kita tak senang, yakinlah itu bukan manusia itu. Karena siapa mereka itu? Itu yang disebut dengan balhum adal, lebih parah daripada binatang. Binatang saja punya rasa simpati dan rasa sayang. Ini manusia nggak punya rasa sayangnya. Baik. Terakhir yang ingin kita sampaikan. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul kelompok ya'kulul qawi ad-dha'if. Ini agak berat mana? Ini karena ini hadisnya, tapi saya bacakan saja. Nanti kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan muncul orang-orang kuat menindas orang-orang lemah. Kita terjemahkan. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu orang-orang kuat akan menindas orang-orang yang lemah. Apa maksudnya? Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, ya Aisyah, qaumuka asra'u ummati bihi lahaqan. Kata Nabi, ketika Nabi masuk ke dalam rumah, ini Aisyah. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, umatmu, kaummu akan lebih kuat, akan mendapatkan kekuatan. Tapi kemudian kekuatan yang mereka miliki bukan untuk membela yang lemah, tapi justru akan melakukan penindasan terhadap yang lemah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kita mencoba menarasikan keadaan saat ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu itu tidak mendapatkan kekuatan ketika mereka berada di dalam hukum. Sekarang berapa banyak, mohon maaf jangan ada yang tersinggung dari para pengacara. Berapa banyak pengacara-pengacara yang membela bukan kaum du'afa tapi justru mereka yang berduit. Kalau mereka mau jujur. Padahal orang-orang yang tak mampu, orang-orang yang lemah berhak mendapatkan pertolongan. Sekarang kita mau bantu orang, kita milih-milih. Kita bantu orang tuh pilih-pilih. Sehingga mohon maaf itu memang yang lemah memang harus lemah, tidak boleh dikuat-kuatkan. Kalau yang lemah jadi kuat, maka yang lemah jadi kuat, maka dia akan balik menindas. Ini yang susah. Pola pikir seperti itu yang harus dirubah. Harusnya kita bangga membantu orang yang lemah, tapi sekarang tak. Mereka tak suka membantu yang lemah. Bahkan kejadian di salah satu di Pekanbaru ini juga sama kejadiannya, Pak. Ada seorang pemuda yang membantu orang-orang tak mampu. Setiap bulan dia kasih makanan, dia bantu. Ada orang yang tak suka. Kemudian dia dikudeta dari ketua masjid sehingga tak ada lagi gerakan itu. Apa yang terjadi? Beberapa orang-orang tak mampu tadi datang ke rumahnya kemudian meminta,
Apa yang bisa dia kasih? Tak ada lagi. Kadang-kadang kita berpikir betapa sulitnya untuk membangun, betapa sulitnya untuk mengangkat kembali orang-orang yang tak mampu. Kita cuma pengen mereka bisa makan. Mereka, orang-orang yang lemah dan tak mampu ini cuma berpikir satu saja, bagaimana kami bisa hidup hari ini dan yang akan datang. Sementara orang-orang yang kuat, yang punya harta, yang punya kekuasaan yang kuat itu, mereka tidak berpikir demikian. Tapi yang mereka pikirkan bagaimana mereka, usaha mereka bisa bertahan sampai seterusnya. Tapi tanpa berpikir bagaimana mereka melihat orang-orang yang di bawah mereka. Makanya bahasanya sederhana, penindasan terhadap kaum lemah. Bayangkan, pencuri ayam, pencuri sendal, itu tidak seimbang dengan mereka yang korupsi bermiliar-miliaran. Seorang nenek curi ayam hanya untuk makan, curi beras hanya untuk makan. Makanya cerdasnya Umar bin Khattab ketika ada seorang pemuda yang mencuri, seorang ibu-ibu yang mencuri, dia cari tahu apa sebabnya mencuri. Sehingga ketika dia tahu sebabnya mencuri, dia datang ke rumah orang yang ada di sekelilingnya, ternyata mencuri hanya karena pengen makan. Dia lihat rumah di sekitarnya, ternyata rumahnya megah-megah. Dia datang ke rumah yang megah-megah, dia ambil dari mereka itu, infak daripada mereka yang kaya. Dia berikan kepada orang tadi. Kalau sekarang tidak, mencuri ayam bisa 5 tahun, korupsi bisa 1 tahun. Padahal ketika mereka korupsi yang tersiksa ribuan manusia. Tapi ketika mencuri 1 ayam yang disiksa siapa? Hanya orang yang punya. Keterbalikan. Begitulah keadaan kita saat ini Bapak Ibu. Tapi yang ngomong Nabi. Kata Nabi, ya'kulul qawi ad-dha'if. Kelak kata Nabi akan muncul orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Siapa penolong mereka? Kita Pak. Siapa penolong mereka? Yang beriman, yang sadar, yang tahu, yang ngerti. Kalau kita mengerti, kita yang harus. Kalau kita tak mampu, kita cari cara bagaimana kita bisa membantu orang lain. Bukan menindas. Maka sistem ekonomi, kapital, itu bukan sistem yang baik. Itu sistem yang membuat orang miskin harus miskin, yang kaya harus kaya. Sudah kita sampaikan. Dan kita akan ingatkan terus. Biar orang tahu. Maka arti daripada ekonomi itu, dalam pelajaran ekonomi pada zaman dahulu itu, bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa harus berpikir apakah cara yang didapatkan itu halal ataupun haram. Begitu Pak. Berbeda dengan ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam dia akan memperhatikan nilai-nilai agama. Tapi ingat ketika ada orang berkoar-koar tentang ekonomi Islam, tapi dia masih juga makan di tempat-tempat yang diharamkan atau tidak ada label halal, itu bukan ekonomi Islam juga itu. Itu merusak citra daripada ekonomi Islam itu sendiri. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Kalaulah kita melihat keadaan seperti ini, kalaulah kita mau sedikit menelaah keadaan kita dan kita temukan keadaan-keadaan seperti ini, yakinlah bahwa kita sedang berada pada posisi yang disampaikan oleh Nabi, kita berada di akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan akhir zaman? Persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Jangan sampai di akhir zaman kita terjerumus dalam orang-orang yang munafik, orang-orang yang jauh daripada nilai-nilai agama. Karena ketika kita jauh daripada nilai-nilai agama, yang mengerti nilai agama belum tentu selamat, apalagi yang jauh daripada nilai-nilai agama. Maka yang harus kita jaga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penting. Karena orang-orang di akhir zaman, kalau tidak digiring pada kebenaran, mereka akan digiring kepada kesalahan. Kalau tidak digiring kepada surga, maka mereka akan digiring kepada neraka. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.